Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Nurul Hidayah akan mengajar materi prakarya. Langsung saja kita belajar bab pertama. Pada bab pertama, kita akan mempelajari bab yang berjudul kerajinan dari bahan lunak. Jadi kerajinan dari bahan lunak itu kerajinan yang seperti apa? Yaitu kerajinan yang bahan dasarnya bersifat lunak. Ya, lunak itu tidak keras, berarti kalau dipegang dia lentur teksturnya. Ya, berubah nanti kalau kita pegang karena teksturnya lunak. Kerajinan dari bahan lunak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan lunak alami, dan yang kedua kerajinan dari bahan lunak buatan. Kita bahas yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami, yaitu kerajinan yang diperoleh dari alam. Jadi bahannya tersedia di alam, di lingkungan sekitar ada, ya. Kita dapatkan secara alamiah tanpa proses pengolahan, dan juga jumlahnya bisa kita temukan banyak sekali di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kulit ini berarti kulit hewan. Tanah liat bisa kita produksi menjadi guci, keramik, gerabah, dan lain-lain. Pelepah pisang ya bisa kita produksi menjadi wadah tisu, lukisan dinding. Kemudian ada album foto, saya pernah lihat di internet ya. Kalau lebih jelasnya nanti kalian lihat di internet, contoh-contohnya ada banyak sekali. Selanjutnya getah pohon bisa kita produksi menjadi aksesoris berupa kalung, gelang. Wah, ini saya baru tahu nih, ternyata bisa diproduksi menjadi kalung, gelang, dan lain-lain. Nah, barangkali ada getah pohon di rumah kalian yang bisa dibuat seperti ini. Bisa ini dicoba. Kalian lihat ya di internet gimana prosesnya. Siapa tahu getah pohon di sekitar rumah kalian bisa dijadikan kalung dan bernilai ekonomis, bisa dijual. Wah, itu bisa bermanfaat. Yang terakhir kulit ya bisa kita produksi menjadi hiasan dinding, kaligrafi, wayang, atau bisa juga menjadi baju ya, jaket, sabuk, sepatu, dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari bahan lunak alami. Yang kedua, pembagian yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Nah, maksudnya seperti apa? Yaitu bahan yang diperoleh dari alam ya, tetapi diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Jadi ini bukan bahan mentah ya. Jadi bahannya itu asalnya dari alam, tetapi diubah dengan diberi zat kimia. Itu termasuk bahan lunak buatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Nah, gipsum tadi ya, atau gips itu dapat diubah menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Nah, hiasan dinding ini biasanya sering ada di rumah-rumah. Barangkali di rumah kalian ada. Kalau kalian masih belum tahu, coba tanya ke orang tua. Siapa tahu ada hiasan dinding yang terbuat dari gips. Ini sudah banyak kok di daerah kita ini. Kemudian lilin dapat diubah menjadi hiasan yang memperindah desain eksterior. Ini contoh-contoh bahan lunak buatan. Jadi ada dua pembagian ya tadi ya. Bahan lunak itu dibagi menjadi dua, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Selanjutnya ini proses pembuatan kerajinan dari tanah liat ya. Ini bisa dibaca sendiri, nanti materinya saya share, bisa kalian baca, tidak perlu saya jelaskan. Ini contoh dari hasil tanah liatnya, ini alat-alatnya.
Kemudian ini langkah-langkahnya ya, ada teknik-tekniknya. Lah ini bisa kalian pelajari, siapa tahu kalian berbakat di sini. Jadi kalian bisa manfaatkan tanah di sekitar rumah kalian jadi barang ekonomis, bisa dijual. Wah, jadi modal bisnis ini yang cita-cita jadi pengusaha cocok ini ya, belajar prakarya. Sampai sini masih membahas pembuatan kerajinan tanah liat ya ini ya. Lah ini yang kerajinan serat alam. Kalau tanah liat ini serat alam, ini contoh produksinya, bisa dipakai sandal, itu keranjang. Ini yang kulit tadi jaket wayang. Nah sekarang kita ke contoh yang bahan lunak buatan. Lah ini contohnya tadi yang saya sebutkan, kerajinan dari gipsum. Ini contohnya seperti ini. Ada juga bentuk sederhana, biasanya kalau di rumah itu yang di atas dinding atau yang ditempel di dinding itu ya, itu dari gipsum biasanya. Kemudian patung, ini juga patung dari gipsum. Nah ini teknik-tekniknya kalau kita mau membuat gipsum ya, teknik casting, carving, modeling. Ini tidak saya jelaskan, dibaca sendiri bisa. Ini contohnya yang lilin. Nah seperti ini aksesorisnya ya, interior rumah. Ini biasanya bagus untuk kayak di hotel-hotel, biasanya seperti ini. Yang terakhir pengemasan ya, analisis ekonomi. Jadi kalau orang belajar prakarya itu tujuannya sebenarnya untuk berwirausaha, melatih kalian jadi pengusaha. Jadi manfaatkan bahan-bahan yang ada di alam sekitar kita supaya bernilai ekonomis. Kayak tadi contohnya ya, tadi ada beduk-beduknya ya. Kalau kalian sudah mau membuat seperti itu, jangan lupa dicek kebutuhannya apa, modalnya berapa, nanti kalau dijual berapa supaya dapat untung yang maksimal seperti ini. Jadi sekian bab 1 ini ya tentang bahan lunak. Selanjutnya kalian bisa membaca lagi materinya, akan saya share nanti alamatnya, saya infokan. Semoga bermanfaat. Semangat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.